Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hotel, 3 karyawan tewas. Mantan wali kota dan wakil wali kota belum kembalikan kendaraan dinas. Jam tangan kayu hasil karya warga Pandeglang tembus pasar mancanegara. Kejati Banten kembali menjadi sasaran unjuk rasa mahasiswa. Kali ini demonstrasi dilakukan 2 elemen mahasiswa dari Untirta Movement Community dan Institut Mahasiswa Desa. Demo yang berlangsung di depan Kejati Banten di Jalan Raya Serang Pandeglang ini berlangsung memanas setelah mahasiswa membakar ban di tengah jalan. Akibatnya kemacetan panjang pun terjadi. Mahasiswa menilai Kejati Banten dianggap lamban, menangkap aktor intelektual dan mafia tanah kasus Situ Rancagede di Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, yang hilang dan beralih fungsi menjadi kawasan industri. Kejati Banten baru menetapkan Kepala Desa Babakan atas hilangnya aset negara berupa situ, yang merugikan negara hingga 1 triliun rupiah. Mahasiswa juga terlihat mendorong gerbang kantor Kejati Banten sehingga hampir merobohkan gerbangnya. Ini kalau dari Gempur Ban sendiri tuntutan kita adalah setelah melakukan 2-3 kali aksi, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan saksi-saksi yang ada sampai terhitung hari ini terhimpun sebanyak 48 saksi, tapi nyatanya Kejati Banten belum sanggup untuk menangkap pelaku utama, pelaku yang telah menjual aset provinsi ini kepada pihak swasta. Perhitungan terakhir yang baru tertangkap oleh Kejati adalah sekelas kepala desa gitu, yang menerima gratifikasi. Namun Kejati nampaknya sakit mata ketika ada orang yang menerima gratifikasi, tapi sang pemberi gratifikasi ini tidak ditangkap sampai hari ini. Apalagi aktor utama dari kasus penjualan aset daerah ini. Mahasiswa mengancam akan terus melakukan aksinya jika Kejati Banten masih lamban dalam menangani kasus mega korupsi tersebut. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari kota Serang. Di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang sudah menerapkan pembelian gas ukuran 3 kg dengan menggunakan bukti KTP. Penerapan kebijakan tersebut langsung dilakukan di tingkat pangkalan gas. Konsumen yang sudah menyerahkan fotokopi KTP akan dilayani oleh pangkalan LPG. Seperti yang ada di pangkalan gas Melon di Desa Julang, Kecamatan Cikande, sejak tanggal 1 Juni 2024 lalu, sudah melakukan pembelian gas melon 3 kg dengan menyerahkan fotokopi KTP. Cukup sekali dan bila membeli lagi, cukup menunjukkan KTP aslinya. Kalau Pak sendiri gimana? Untuk ngambil ke agen, Pak pakai KTP? Pakai KTP. Oh, selama ini ada kendala nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini dibawa kemana aja nih? Dibawa anterin warung-warung. Warung-warung. Sudah berapa lama usaha ini, Pak? Udah hampir 3 tahun. Selama ada penerapan KTP ada kendala nggak? Nggak ada kendala ya? Cuma nunjukin KTP aja ya? Iya. Harganya berapa? 19. Terus pakai apa? KTP? Oh, sudah pakai KTP sekarang ya? Tapi kalau udah pakai KTP nggak perlu KTP lagi ya? Enggak. Gas buat apa, Pak? Kalau beli gas untuk apa aja biasanya? Kini warga harus membiasakan pembelian gas melon 3 kg dengan menggunakan KTP. Walaupun demikian, warga tidak mempermasalahkan kebijakan yang diterapkan tersebut. Harus pakai KTP. Oh, tetap dijalankan ya? Iya. Itu sejak kapan? Sejak mulai tanggal 1 bulan berapa ya? Bulan 6 ya?
Itu apa aja yang ditunjukkan? KTP doang? KTP doang. Bukan KTP, besoknya gimana Eh, kalau beli lagi? udah termasuk data. Jadi Data untuk lanjutannya ya nggak bawa KTP. Tetap pembeli mah harus membawa KTP dulu. Iya, Tapi selama ini pembeli nggak ada masalah ngecek. nggak ada. Sejauh ini laporan kelangkaan barang atas hilangnya gas LPG belum terjadi di Kecamatan Cikande. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kayu biasa dijadikan bahan baku sejumlah barang-barang dan perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, ataupun lemari. Namun kayu juga bisa dijadikan sebagian bahan dasar pembuatan jam tangan dan banyak diminati warga. Jam tangan ini diproduksi oleh Rizky Febriani, warga Kampung Ciekek, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Berawal dari hobi kayu, Rizky mulai mencoba keberuntungan dengan membuat jam tangan kayu sejak tahun 2016 lalu. Seiring berjalannya waktu, jam tangan kayu milik Rizky kian diminati masyarakat, bahkan berhasil mencuri perhatian dunia. Pelanggan yang memesannya pun hampir dari seluruh daerah, bahkan dari Aceh hingga Papua. Jam tangan kayu dengan merek Kaywood Swatch ini bahkan sudah terjual ke berbagai negara. Bahkan kerap dijadikan buah tangan bagi tamu di luar daerah maupun di luar negeri. Dalam menjalankan usahanya, Rizky biasa dibantu sang suami dan 5 orang karyawannya. Dalam sepekan, usaha miliknya mampu membuat 50 jam tangan. Bahan yang digunakan bermacam-macam, mulai dari kayu jati, maple, hingga kayu jenis rosewood. Untuk harga jual sendiri mulai dari 500 hingga 800 ribu rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan bahan baku yang digunakan. Dalam sebulan, Rizky mampu meraup omset hingga 25 juta rupiah. Kapasitas kita itu satu minggu itu bisa 15 pieces jam tangan full kayu, di mana mata rantainya kayu dan juga kepalanya kayu. Kalau untuk kombinasi dengan tenun baduy itu bisa 50 pieces seminggu. Gitu. Untuk jam tangan kayu itu ada 2 kombinasi kan ya, strap menggunakan strap non kayu dan juga menggunakan strap kayu. Nah, yang non kayu itu biasanya kita menggunakan tenun baduy, kulit, ekoprint ataupun batik itu di harga 500.000. Sedangkan untuk yang full kayunya itu di harga 700.000 sampai 800.000. Selain jam tangan, Rizky juga membuat berbagai kerajinan lainnya yang berbahan kayu seperti patung badak, gantungan tanda pengenal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.